Saudara, Tuhan itu baik. Apapun yang menjadi pergumulan kita, keberadaan kita, Tuhan bukan saja peduli saudara dan saya, tetapi Dia juga mengasihi kita, engkau dan saya. Pada hari ini tema kita adalah saya stres. Bagaimana saya dapat datang kepada Tuhan Yesus? Saudara, saya ingin membaca firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-9. Dari ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, satu hari saya pernah mengadakan percakapan bimbingan dengan seorang remaja yang berkata dengan satu ungkapan hati yang mengejutkan, "Pak Pendeta, saya stres di rumah. Saya merasakan orang tua saya tidak memperdulikan saya. Saya stres. Mereka tidak mengasihi saya. Mereka tidak mengerti saya." Wow, suatu hal yang serius, saudara sekalian. Tetapi, di waktu yang lain, saya berjumpa dengan seorang bapak yang berkata kepada saya setelah kebaktian, "Pak Pendeta, saya baru saja keluar dari rumah sakit karena saya mengalami serangan jantung. Penyebabnya adalah anak saya tidak mau mengerti kesulitan orang tua. Anak saya menyakiti hati saya. Dan saya stres." Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, stres dapat dimengerti secara umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Saya pernah mendengarkan bagaimana ada suami yang berkata, "Kalau tahu begini lebih baik tidak menikah." Demikian juga sang istri berkata demikian. Yang pada intinya mereka berkata berada di dalam rumah dengan segala kecukupan tetapi stres. Mengalami hati yang tidak ada damai dan tidak ada sukacita. Itu juga berlaku, saudara. Yaitu dalam kehidupan pekerjaan ataupun pelayanan. Yang berkata, "Saya stres dengan bos saya stres dengan rekan saya." Saudara, stres itu memang dapat dimengerti sebagai suatu yang umum. Tetapi satu hal yang penting saya ingin tekankan di sini, yaitu apabila stres itu telah menyentuh soal hubungan kita dengan Tuhan, itu serius. Itulah menjadi suatu hal yang sangat serius. Sekali lagi, apabila stres itu telah menyentuh hubungan antara kita dengan Allah, itu adalah hal yang serius. Saya memberikan contoh, saudara sekalian, yang sederhana sekali. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Yesaya pasal 40, dengan satu background, yaitu pada waktu bangsa Israel berada di dalam pembuangan, berada di Babylon, dan pada waktu itu saudara sekalian, mereka mengalami pergumulan-pergumulan. Kemudian Tuhan berkata, hiburkanlah umatku. Tuhan memberikan janji keselamatan dengan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa menyelamatkan mereka. Yang tidak sama dengan para dewa-dewa yang mereka kenal di Babylon. Tetapi saudara sekalian, mereka sudah terlanjur merasakan kesulitan di dalam kehidupan mereka. Berita keselamatan yang seharusnya menggembirakan, berita kelepasan yang seharusnya melegakan. Tetapi sekali lagi mereka telah
terlanjur di dalam perasaan stres mereka sehingga tidak mudah untuk percaya lagi. Mereka berkata dengan satu keluhan yang menyedihkan hati Tuhan, "Aku tersembunyi daripada Tuhan. Aku tidak diperdulikan Tuhan." Intinya saudara sekalian, mereka menganggap yaitu bahwa keberadaan dan pergumulan mereka Tuhan tidak mengerti. Intinya saudara sekalian, mereka menganggap bahwa pergumulan kehidupan mereka itu tidak dipedulikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Hei, bukankah aku ini Allah pencipta langit dan bumi? Segala pengertian, segala jalanku tidak dapat engkau pahami. Karena aku adalah Allah yang berkuasa. Dalam kelelahanmu, akulah yang berkuasa memberikan kekuatan yang baru. Sehingga engkau dapat terbang tinggi." Satu janji yang luar biasa. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, mereka sudah terlanjur mendapatkan kehidupan yang kecewa. Artinya saudara sekalian, di sini mengajarkan kepada kita, janganlah sampai ada pergumulan-pergumulan, situasi apapun yang kita hadapi yang menjadikan kita kecewa terhadap Tuhan, kita ragu-ragu terhadap Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita. Saudara sekalian, saya ingin menekankan kepada saudara dari awal khotbah ini, jangan tenggelam dalam stres, saudara. Jangan kita tenggelam dalam stres. Walaupun situasi yang kita hadapi itu memang stressful. Memang betul-betul tidak menyenangkan hati kita. Saya memberikan contoh selanjutnya saudara sekalian. Di dalam Alkitab dikatakan yang real, satu kehidupan real dari Raja Daud. Tetapi saudara, dia tahu apa artinya, pakai istilah sekarang saudara sekalian, di lockdown di dalam gua. Kenapa? Daud sudah diurapi sebagai raja. Tapi Saul mengejar dia dan mau membunuhnya. Saudara sekalian, dia tahu apa artinya berada di dalam gua itu, dalam kesesakan. Dia tahu apa artinya saudara sekalian kesesakan yang harus dia hadapi, yaitu Absalom, anak yang dikasihinya, tapi adalah anak juga yang memberontak kepada dia. Dan bukankah kita sudah sekalian tahu semua ceritanya, yaitu bagaimana Daud di dalam kehidupannya saudara mengalami kepahitan karena dia berbuat dosa dengan bersinah dengan Batseba. Saudaraku, dan dia berkata dengan jelas sekali, "Dosaku selalu berada di hadapanku." Itulah pergumulan kepahitan yang kita boleh katakan saudara sekalian, itulah satu stres kehidupan daripada Daud. Tetapi saudara, setiap kali kita mendapati pergumulan yang luar biasa itu, Daud dengan imannya yang tidak bimbang kepada Tuhan, dia mengatakan, "In my distress," dalam kesulitanku, di dalam distresku, aku berseru kepadanya minta tolong, dan dia mendengar teriakku minta tolong. Daud tidak pernah ragu, yaitu bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, yang penuh kasih karunia, yang mendengar jeritan orang yang berada di dalam kesulitan. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan kemudian berkata, "Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku," yaitu Daud. Mengapa demikian? Dalam berbagai pergumulan saudara sekalian, bukan stres yang menguasai dia, tetapi dia selalu memandang dan berharap kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara juga berada dalam pergumulan-pergumulan yang sama seperti saya ungkapkan itu, baik kepada umat Allah di Babylon maupun saudara sekalian kepada sama seperti Daud dalam pergumulan-pergumulannya? Saudara,
Mari kita melihat Tuhan yang mengasihi kita. Lalu kemudian saudara sekalian, dari kisah itu, saya ingin kita melihat koneksinya, kaitannya. Bagaimana pembacaan kita tadi berkata, pada waktu Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam kata-kata yang digunakan di sini. Kata lelah di sini, saudara sekalian, adalah kata kerja. Yang berarti, saudara sekalian, kalau secara pasif, yaitu ada yang membuat, atau situasi, atau orang yang membuat lelah. Ataupun dari diri sendiri karena situasi membuat diri sendiri menjadi lelah. Demikian juga dengan kata terlantar, saudara sekalian. Itu berarti merasakan, saudara sekalian, suatu penolakan. Merasa tidak dipedulikan. Ataupun karena situasi itu, saudara sekalian. Lalu kita menjadikan diri kita dengan pemikiran yang stressful. Yaitu, aku tidak diperdulikan. Saudara sekalian, dalam konteks yang seperti itulah, apa yang kita baca dikatakan Yesus melihat. Kata melihat di sana, saudara sekalian, bukan sekedar melihat. Tetapi saudara, kata melihat yang disebutkan di sana adalah melihat dan mengerti dan tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan daripada orang banyak itu. Yang disebut dengan lelah dan terlantar itu, saudara. Itulah artinya dia melihat. Dan akibat daripada dia mengerti apa yang mereka sedang alami, maka saudara sekalian, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang bukan sekedar kasihan, tetapi mau berbuat sesuatu yang terbaik bagi mereka. Saudara, pada waktu engkau mengalami stres, pada waktu kita mengalami stres oleh karena situasi, oleh karena kehidupan rumah tangga, oleh karena pekerjaan, saudara sekalian. Saudara, satu hal yang kita ingat, Yesus memandang kita. Dan dia tahu, dia mengerti apa yang sedang kita gumuli. Apa yang sedang menjadi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Dia mengerti. Dan dia tahu. Dan dia mau berbuat yang terbaik. Melepaskan kita untuk sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan. Menarik sekali, saudara sekalian, bagi saya di sini adalah dalam tema kita, saya stres. Bagaimana saya dapat datang kepada Tuhan Yesus? Saya mengambil, kalau saudara bertanya bagaimana caranya, saudara, saya ambil cerita dari Lukas pasal yang ke-15. Dalam Lukas 15 itu, saudara sekalian, cerita tentang anak yang hilang. Dan di sana, saudara, kita mendapatkan pada waktu anak yang hilang itu dikatakan telah mempunyai ketekatan kembali kepada Bapa. Maka disebutkan di dalam ayat 20 pasal 15 seperti ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Menarik sekali, saudara sekalian. Yang kita baca dalam Matius 9, Yesus melihat persis sama dengan di sini. Ketika masih jauh, ayahnya, bapaknya, melihat. Katanya persis sama. Melihat dan mengerti keberadaan daripada anaknya yang terhilang itu. Dan kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Persis sama dengan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yaitu ingin berbuat sesuatu yang terbaik. Jadi saudara bertanya, bagaimana saya datang? Saudara, engkau masih jauh. Pada waktu kita masih jauh, Bapa sudah melihat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sebelum kita bertanya bagaimana caranya datang, dia sudah lihat kita. Dia memandang kita dan dia tahu pergumulan kita.
Dan menarik sekali saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh sang bapa itu dikatakan dengan jelas di sini. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini saudara sekalian sebenarnya ada dua hal yang penting. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata mendapatkannya. Kata mendapatkan di situ artinya memang bapa itu berlari dengan tujuan ke anak itu. Tapi tidak ada kata mendapatkan di situ, saudara. Dan bagaimana caranya? Saudara mengatakan bagaimana saya mau datang? Saya katakan kepada saudara, bapa yang berlari untuk menuju kepada saudara. Bapa yang mengasihi itu. Dia berlari untuk apa? Dua kata kerja yang digunakan di sana yaitu dia merangkul dan dia mencium. Kata merangkul itu artinya dia jatuh pada leher anak itu. Dan demikian juga dengan kata mencium itu, kata aslinya jelas sekali adalah mencium dengan segala ketulusan yang berdasarkan kasih. Itu artinya dia mencium, saudara sekalian. Merangkul dan mencium dia. Saudara sekalian, disinilah kita melihat dengan sangat jelas, saudara, bahwa Bapa yang mengasihi itu adalah Bapa yang mau dengan segala kesungguhan menerima kita. Dan saudara sekalian, sudah bertanya apa yang saudara akan harus lakukan? Apa yang saudara harus perbuat? Kalau saya sudah berhadapan dengan Bapa, berhadapan dengan Tuhan Yesus, apa yang harus saya katakan? Saudara, hanya satu kata. Pernyataan. Bapa, aku telah berdosa. Ampuni aku. Hanya itulah kalimat yang dapat kita katakan kepadanya. Dia mau merangkul kita bukan karena kebaikan kita. Tapi dia mau merangkul dan mencium kita. Karena kita datang sebagaimana kita adanya. Just as